Salam Santara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Ada satu sejarah peristiwa pembantaian yang jarang diketahui oleh masyarakat Indonesia ya. Dan konon katanya pembantaian ini ada hubungannya dengan agama ya. Bahkan banyak korbannya itu seperti guru ngaji ya, pemuka agama, RT, masyarakat sipil gitu ya, masyarakat sipil yang tidak berdosa, terus dukun santet dan lain sebagainya. Konon katanya ini ada hubungannya dengan yang berbau mistis atau yang berbau dukun dan lain sebagainya. Bahkan korbannya itu ada banyak banget, sekitar 309 orang. Luar biasa, banyak banget. Tapi ini jarang kisahkan ya, jarang dituliskan dalam sejarah ya, walaupun jumlah korbannya itu sangat banyak. Nah, yang jadi pertanyaan, apa itu sejarahnya, di mana TKP-nya, bagaimana kronologinya? Saya akan bahas ya, saya akan coba bahas peristiwa berdarah ini dari sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang logika mistika ya. Jadi semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya ya. Kalau mau marah, jangan marah ke saya, marahlah yang bikin sumbernya ya. Semua yang saya ucapkan di sini ada referensinya. Makanya saya langsung memberikan referensinya di awal video ini ya. Kalau Anda skeptis, bisa baca referensi dan sumbernya. Jadi peristiwa pembantaian dukun santet di Banyuwangi ya, sekitar tahun 1998 di Jawa Timur, terjadi pada Februari ya sampai September ya. Pembantaian ini mengakibatkan tewasnya 309 orang yang diduga melakukan praktik ilmu hitam atau ilmu santet. Wow, luar biasa. Pembantaian ini dilakukan oleh warga sipil dan diduga juga melibatkan oknum ninja ya. Menariknya, korban pembantaian ini tidak hanya dukun santet ya, tapi juga guru ngaji ya, dukun subuk atau seperti dukun penyembuh ya, dan tokoh masyarakat ya seperti RT, RW dan lain sebagainya. Wow, sadis banget ya. Motif dari pembantaian ini ya, motif dari peristiwa ini tidak ada yang pasti ya, belum ada yang jelas ya. Namun ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa peristiwa ini terkait dengan konflik politik dan agama pada saat itu. Wow, kenapa ya konflik-konflik itu selalu diawali dengan konflik politik ya? Banyak ya konflik politik dan konflik agama ya. Kenapa? Silakan ditulis di kolom komentar ya, yang tahu jawabannya. Kenapa sering konflik di dunia ini terjadi diawali karena konflik politik gitu dan lain sebagainya? Kenapa? Silakan ditulis di kolom komentar ya apa alasannya. Namun ada beberapa ya teori yang menyebutkan bahwa peristiwa ini terkait dengan, pada saat itu ada sebuah radiogram yang dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi pada Februari 1998 untuk mendata orang-orang yang memiliki ilmu supranatural yang juga menjadi salah satu pemicu pembantaian ini ya. Jadi ada kecurigaan masyarakat gitu, ada yang jago santet ya di sana, mempunyai kemampuan supernatural, padahal secara rasional, secara ilmiah tidak ada yang namanya dukun santet ya. Bahkan Ferry Irwandi kemarin itu sampai dikasih Alphard tuh ya bagi orang yang bisa santet, nggak ada tuh ya. Ferry Irwandi sehat-sehat aja, bahkan beliau ini kasih sampel darah gitu, kasih kuku, rambut dan sebagainya biar disantet, tapi sehat-sehat aja. Itu bukti bahwa santet itu bullshit ya, tidak benar itu santet guys, jangan dipercaya. Tukang santet itu sama seperti tukang obat guys, tukang obat, maksudnya tukang obat yang banyak bacot gitu. Peristiwa pembantaian dukun santet di Banyuwangi ini sekitar tahun 1998 merupakan tragedi kemanusiaan yang kompleks dan memprihatinkan ya. Wow, luar biasa. Berikut ini adalah kronologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa daripada peristiwa pembantaian ini. Apa itu kronologinya? Kronologi yang pertama misalnya, pada Februari 1998, Bupati Banyuwangi mengeluarkan radiogram untuk mendata orang-orang dengan ilmu supranatural. Kok bisa ya seorang bupati percaya yang namanya ilmu-ilmu santet seperti ini? Luar biasa. Selain itu, ya, kronologi yang kedua misalnya,
pada Maret 1998 pembantaian dimulai dilakukan oleh warga sipil dan diduga oknum ninja ya. Ada oknum ninja yang melakukannya ya. Selain itu, April sampai September 1998 pembantaian berlanjut menewaskan 309 orang ya. Di September 1998, pemerintah mengirimkan pasukan keamanan untuk menghentikan kekerasan. Wow. Ada faktor-faktor pemicu ya yang lebih konkret gitu, seperti konflik politik. Peristiwa ini terkait dengan perubahan rezim Orde Baru. Wow. Ternyata ini pengaruh daripada rezim Orde Baru juga ya. Terus konflik agama ya, persepsi tentang kesesatan dan kejahatan dalam Islam ya. Ini ada hubungannya dengan konflik agama ya. Ya, semacam persepsi tentang kesesatan dan kejahatan dalam agama Islamnya. Jadi ini yang saya katakan di awal tadi itu. Ada hubungannya dengan agama ya. Ada persepsi ya. Ini semacam persepsi. Jadi nanti ya, datanya akan saya tampilkan ya. Ini berdasarkan data ya, bukan saya ngarang-ngarang sendiri ya. Adanya persepsi tentang kesesatan dan kejahatan dalam Islam ya. Selain itu, ekonomi ya, keterpurukan ekonomi dari kesenjangan sosial juga berpengaruh ya. Budaya juga berpengaruh ya. Persepsi tentang ilmu supranatural dan kepercayaan lokal ya. Karena warga lokal di Konoha itu masih percaya yang namanya mistis ya, mistis, klinik ya. Selain itu, radiogram bupati juga dianggap sebagai izin untuk membunuh dukun santet. Wow. Luar biasa. Kenapa bisa seorang bupati bisa sekacau ini ya memberikan keputusan ya. Padahal kan supranatural itu sebenarnya nggak ada. Itu cuman hoax doang. Itu cuman berlaku bagi orang-orang yang bodoh aja menurut saya pribadi ya. Lalu apa dampak daripada kejadian ini? Dampaknya yang pertama kehilangan banyak nyawa gitu, sekitar 39 orang. Terus trauma psikologis bagi korban dan keluarganya juga, terus kerusakan sosial dan kepercayaan masyarakat juga, terus kritik internasional terhadap pelanggaran HAM di Indonesia. Wow. Saya akan membacakan sumbernya ya, takut nanti saya dikatain, oh kamu sumbernya dari mana ya, kamu asal mangap dan sebagainya. Pokoknya begitulah, orang Konoha kan suka gitu ya. Berarti sudah saya tampilkan di depan itu sumbernya saya ambil dari ya, yang pertama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia atau Komnas HAM, terus yang kedua Human Rights Watch ya, terus yang ketiga Amnesty International, yang keempat buku pembantaian di Banyuwangi ya oleh Muhammad Ridwan. Nah, ini ada hubungannya dengan yang namanya klinik-klinik ya, perdukunan, santet dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ini ada hubungannya dengan persantetan gitu, dukun? Kenapa masyarakat kita itu masih percaya yang namanya logika mistika? Apa itu logika mistika? Jadi logika mistika ini sama seperti halnya yang dikatakan oleh Tan Malaka ya, seorang tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia atau Bapak Republik Indonesia mendefinisikan logika mistika ya, dalam karyanya yang berjudul ya Nar the Republic tahun 1924 dan Madilog tahun 1948 menurut Tan Malaka. Apa definisi daripada logika mistika ini? Definisi daripada logika mistika ini adalah cara berpikir yang menggabungkan logika rasional dengan intuisi dan pengalaman spiritual ya. Jadi digabungkan antara logika rasional ya, pemikiran rasional dengan intuisi dan pengalaman-pengalaman yang spiritual. Selain itu, pendekatan ini menekankan pentingnya memahami realitas melalui pengalamannya. Definisi daripada logika mistika ini ada pendekatan untuk ya menekankan pentingnya memahami realitas melalui pengalaman batin dan intuisi. Apa karakteristik daripada logika mistika ini? Menggabungkan akal dengan hati ya, mencari kebenaran melalui pengalaman spiritual, terus mengutamakan intuisi dan perasaan, menolak determinasi dan fatalisme. Tujuan daripada logika mistik ini adalah untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi, terus memahami realitas secara utuh gitu ya, mengembangkan kebijaksanaan ya, dan kesadaran spiritual juga ya. Lalu apa pengaruh-pengaruh daripada
logika mistika ini? Dari mana sumbernya gitu atau referensinya? Bisa berasal dari filsafat timur seperti Buddha, Taoisme, Sufisme dari Islam misalnya, filsafat ya, eksistensialisme misalnya ya. Ada berbagai sumber ya. Tapi buku-buku daripada Tan Malaka ini biasanya referensinya itu tidak terlalu ini ya, ditampilkan referensinya. Karena Tan Malaka ini berpikirnya itu tidak terkontaminasi dengan pikiran-pikiran orang lain ya. Beliau ini masih pure gitu, pemikiran tunggal ya, apa yang beliau catatkan di buku-bukunya ya, seperti Dinar Republik, seperti Madilog dan lain sebagainya. Lalu apa kritik dan saran daripada kontroversi logika mistika ini? Keterbatasan rasionalisme ya, subjektivitas pengalaman spiritual, terus potensi konflik dengan ilmu pengetahuan ya. Ini sangat berpotensi ya dari ilmu pengetahuannya. Ciri-ciri lain daripada logika mistika ini. Bagaimana ciri-ciri orang yang dipengaruhi oleh logika mistika menurut Tan Malaka? Ciri-ciri utama misalnya berpikir intuitif ya, terus mengutamakan perasaan, terus intuisi ya, daripada logika gitu, menggunakan perasaan dan intuisi daripada logika rasional ya, mengutamakan spiritualitas, mencari kebenaran melalui pengalaman spiritualitas dan mistik ya, yang berbau mistik lah gitu. Terus menerima kebenaran absolut gitu, meyakini adanya kebenaran yang tidak dapat diubah ya. Dan ini juga terbawa-bawa dalam kehidupan beragama ya, meyakini bahwa agama yang paling benar, agama yang paling suci, agama lain sesat, sehingga sangat sering terjadi yang namanya konflik ya. Selain itu, menghargai kesadaran tinggi ya, mencari kesadaran yang lebih tinggi melalui pengalaman spiritual juga. Wow, luar biasa. Apa ciri-ciri psikologis daripada logika mistika ini? Keterbukaan pikiran, menerima ide-ide baru ya, dan tidak terikat dogma ya. Ini ciri-ciri psikologis orang yang terbebas dari logika mistika ya, maksudnya orang-orang yang rasional gitu. Jadi Tan Malaka ini pernah mengatakan kalau kita berpikirnya itu masih terlalu mistis gitu, terlalu klinik gitu, percaya hal-hal yang berbau tahayul, maka kita akan susah menjadi negara maju. Ini dulu kita hilangkan ya. Tan Malaka pernah mengatakan seperti itu. Kita terjajah oleh pemikiran-pemikiran yang berbau klinik ya, terutama orang Konoha sangat percaya yang namanya tahayul, mistis dan sebagainya. Saya juga heran ya, padahal perdukunan itu tidak bisa diilmiahkan kok ya. Apa ciri-ciri psikologis orang yang terbebas dari logika mistika? Keterbukaan pikiran gitu, menerima ide-ide yang baru dan tidak terikat dogma ya. Kesadaran diri ya, mengenal diri sendiri dengan tujuan hidup ya. Empati dan simpati, memahami perasaan orang lain. Kreativitas, berpikir kreatif dan inovatif. Ciri-ciri perilaku misalnya menggunakan kebijaksanaan, mencari kebijaksanaan daripada pengetahuan ya, menghargai kesederhanaan, menolak materialisme ya, dan mengutamakan kesederhanaan. Selain itu, mengembangkan kesabaran, menerima kesulitan dan dengan sabar maksudnya. Mengutamakan keharmonisan, mencari keharmonisan dengan alam dan manusia. Ciri-ciri negatif daripada orang-orang yang menganut logika mistika ini menurut Tan Malaka: subjektivitas ya, mengutamakan perasaan pribadi daripada fakta ya. Ini ciri-ciri negatif ya. Terus dogmatisme, meyakini kebenaran tanpa ada bukti, dogmatis ya. Eskapisme, menghindari realitas dengan berlindung pada spiritualitas. Di Konoha banyak orang seperti ini. Terus keterisolasian ya, mengisolasi diri dari masyarakat ya. Biasanya nih orang-orang yang berlebihan dalam beragama seperti ini nih ya, menghindari masyarakat gitu. Penting untuk diingat ya, logika mistika ini bukan cara berpikir yang salah, tapi harus seimbang dengan logika rasional ya. Harus seimbang ya, harus seimbang juga. Karena bagaimanapun kita tidak akan bisa menghilangkan sesuatu yang berbau mistis di Konoha ya. Tapi bisa aja kita jadikan sesuatu yang berbau mistis itu hiburan ya. Sama seperti yang terjadi di China. China juga seperti itu, menjadikan mistis-mistis ini semacam seperti magic lah gitu ya, seperti trik sulap gitu. Wow, padahal kita tahu triknya kan, tapi kita
jadikan semacam hiburan aja gitu. Ya, selain itu ya penting untuk memahami konteks dan nuansa berpikir Tan Malaka ya. Ya, ciri-ciri yang saya sampaikan itu tidak berlaku untuk semua orang ya. Ya, yang terpengaruh oleh logika mistika ya. Jadi ada aspek yang ingin diketahui ya, seperti misalnya peran pemerintah lokal dan pusat dalam mengatasi konflik-konflik ya. Konflik-konflik seperti ini yang terjadi di Banyuwangi ya. Banyuwangi ya. Apa sih namanya? Susah banget. Mohon maaf. Jadi pengaruh peristiwa ini terhadap kehidupan sosial juga ekonomi masyarakat ya. Ini sangat berpengaruh ya, yang tadi itu ya. Ini kan bagian daripada logika mistika ya. Masyarakat itu terlalu berpikir takhayul gitu, percaya hal-hal yang seperti itu. Luar biasa. Jadi pada intinya sebenarnya kalau saya pribadi ya, saya memberikan opini pribadi. Ini hanya opini saya pribadi ya, boleh dibantah ya. Saya membuka kemungkinan untuk argumentasi ya. Kenapa di Konoha itu subur agama? Sangat subur agama, terutama agama yang mengandung dogmatis ya, yang sangat dogmatis. Kenapa? Karena sesuai dengan budaya kita. Budaya kita itu sebenarnya budaya yang dogmatis sebenarnya. Percaya yang sama yang tahayul gitu, santet dan lain sebagainya yang tidak masuk akal. Agama juga seperti itu. Kalau misalnya ada yang mengatakan nih, oh dulu Nabi kita dapat wahyu gitu. Itu kan wahyu itu kan klaim sepihak, tidak ada yang melihat itu, nggak ada bukti otentiknya. Itu kan tidak bisa dirasionalkan, tidak bisa diilmiahkan. Sama halnya yang terjadi di Konoha. Kenapa Konoha itu sesuai dengan agama yang dogmatis gitu, tidak sesuai dengan agama. Jadi kalau ada agama yang rasional gitu di Konoha, atau agama yang berorientasi pada pemikiran-pemikiran yang logika misalnya, yang rasional, tidak dogmatis, maka orang Konoha tidak akan mau menganut agama itu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan budaya. Jadi harus sesuai dengan budaya. Karena sesuai dengan budaya kita yang dogmatis, ya, yang terlalu mistik ya, terlalu saya katakan, terlalu ke kanan ya, bukan ke kiri ya, ke kanan maksudnya. Ini sangat lahan basah ya bagi agama yang dogmatisnya, sangat lahan basah. Karena banyak orang yang bisa dibutakan oleh dogmatis gitu ya, pemikiran-pemikiran yang tanpa berdasar gitu ya, pemikiran-pemikiran yang sangat dogmatis gitu, yang percaya sesuatu yang hal yang sangat absolut gitu. Sama seperti perdukunan ya, kalau ada orang yang percaya santet perdukunan itu, kalau kita misalnya komplain mana datanya, mana buktinya, ilmiahnya, pasti kita dimarah-marahin. Orang beragama juga seperti itu. Kalau mereka percaya misalnya nih ya, agama itu yang paling benar, agamanya kepercayaan absolut ya, agama lain sesat dan lain sebagainya, kalau kita bantah, mereka juga akan marah kok. Beda tipis sebenarnya orang yang berlebihan dalam beragama dengan orang yang percaya dengan santet dan mistis-mistis seperti ini. Oke? Sekian video ini, saya tetap membuka ruang untuk berdiskusi ya. Ya, silakan berdiskusi di kolom komentar dengan pemikiran-pemikiran yang rasional, dengan pemikiran-pemikiran yang logika, berdialektik kalah dengan logika ya, dengan pandangan-pandangan yang logis. Saya Rekonoa, salam rasional.